Ya, jadi kita ke bagian yang pertama dulu ya. Kita coba overview kondisi La Nina. Ya. Baik ya. Ini kok muncul ini ya kata-kata ini. Please make this window. Nah, selalu muncul aja nih. Nah, oke, ya udah hilang. Udah terlihat ya? Siap, gambarnya? Sudah, Pak. Iya. Jadi ini kita awali dulu dari kalimat dripping force ya. Jadi pengendali hujan di Indonesia ya. Kalau dari sisi klimatologi ya, kita selalu menghubungkan dengan kondisi suhu muka laut. Ya. Jadi di Pasifik, kemudian di Samudra Indonesia, ya, dan di wilayah perairan Indonesia sendiri. Ya. Jadi di sini ada 4 paling nggak ya yang harus selalu kita pantau. Ya. Nah ini adalah yang di atas contoh kejadian pada saat terjadi El Nino. Ya, pada saat terjadi El Nino itu tahun 63, 72, 82, 97 ya, terakhir juga 2015. Dan yang bawah ini kondisi dinamika atmosfer ketika terjadi La Nina ya. 98, 88, 2010 dan terakhir 2016. Jadi memang triggernya ya, kalimat triggering force-nya itu ya seperti ini ya, terkait dengan dinamika atmosfer El Nino dan La Nina. Nah, ini catatan saja dari data ONI ya. Kita di tahun-tahun Nino maupun Nina itu kan selalu ada klasifikasinya ya, mulai dari lemah, ya, moderate, strong, dan very strong ya. Itu. Nah ini adalah tahun-tahun kejadiannya. Ya. Nah yang paling terakhir untuk El Nino kan 2015-16. Ya. Nah sementara untuk La Nina, ya, yang terakhir adalah 2010 ya, dan 2016. Ya. Nah cuma menariknya kalau di status La Nina itu enggak ada sampai ke very strong ya. Very strong itu paling tinggi strong ya. Ini pun nilainya tuh tidak seperti anomalinya ya, tidak seperti strongnya pada kondisi El Nino ya. Kan pernyataan strong moderate ini dari ASST-nya ya. Kalau ini pada saat El Nino dia bisa mencapai positif di atas 2 ya. Positif di atas 2, dan kalau ini itu negatif ya. Negatif di bawah negatif 2. Oke ya, jadi ini nanti sumber ini bisa kamu jadikan referensi juga, acuan ya, ketika mau melakukan penelitian ya, kondisi apapun ya, mau musim, mau hujan ya, pada kondisi El Nino misalnya apa, El Nino mana yang mau dipilih, oh El Nino yang lemah ya, pilih tahun-tahun ini, kayak apa hujannya, kayak apa musimnya. Kalau di El Nino yang strong ya seperti ini ya, ini ya, ini 9798 ya, ambil yang paling strong, very strong ini ya. Jadi bisa diambil referensi ya, karena banyak juga senior kalian yang mengambil ya, katakanlah hubungan ya, atau pengaruh ENSO terhadap musim misalnya. Ya. Ngomong ENSO kan, ENSO ini ada El Nino, ada La Nina. Ya, masing-masing ada weak, ada moderate, ada strong. Nah, mau apa? Mau bicara apa? Gitu, ya. Nah, itu kan harus mengambil tahun-tahun kejadiannya gitu. Gitu. Ya. Kalau mau dirata-ratakan pada kondisi lemah di tahun El Nino, saya ratakan saja nih ya, curah hujan di tahun-tahun ini. Ya. Atau
atau mau ngambil sampel 1 tahun ya bisa ya, ambil misalnya yang paling lemah gitu ya untuk tahun ini. Makanya kita bicara strong lah ya gitu ya. Mau ngambil studi kasus 9798 ya bisa. Atau mau dirata-ratakan dari 3 tahun kejadian ini, ya monggo ya silahkan. Itu nggak ada masalah ya. Yang penting jelas ya bahwa metode yang saya gunakan adalah rata-rata kejadian ENSO. Ya. Karena perlu diingat pada masing-masing kejadian 82, 83, 97, 98, ya 15, 16, ini pasti beda-beda pengaruhnya ya, terhadap hujan maupun terhadap musim. Demikian juga pada kondisi La Nina. Makanya kalau mau dari rata-rata jelaskan ya, itu biasanya kan di bab 1 itu ada batasan masalah ya. Jadi rata-rata diambil sampel 1 tahun yang paling ekstrim ya, baik Nino maupun Nina ya. Gitu. Oke. Nah, ini cuma grafik ya, grafik dari data tadi mulai 80 sampai 2015-an. Jadi yang merah ini adalah kejadian El Nino ya, yang biru adalah La Nina. Ya, yang putih ini kan netral ya, plus minus 0,5. Ya, jadi berdasarkan 50 tahun terakhir terjadi 75% El Nino kuat. Ya, 75% El Nino kuat selalu diikuti oleh munculnya La Nina. Jadi kalau kita lihat di tabel tadi ya, ini kita lihat ya, misalnya di sini ya. La Nina ya, La Nina yang misalnya ini ya 1988 ya, itu diikuti sebelumnya tahun Nino 87 ya, pasti nyebrang 87 88 diikuti Nina 88 ya. Kemudian juga ini ya yang 2010 ini ya, atau 98. Ini juga ya 97 ya diikuti 99 di 98 ya Nina. Jadi tadi dikatakan dari historis data 75% kejadian El Nino kuat ya itu diikuti oleh munculnya La Nina. Nah, ini kan jadi analogi gitu ya, jadi pedoman juga ya buat teman-teman kita juga di tim pembuatan perakiraan musim ya. Kalau sudah ada tahun ini El Nino nih, wah tahun depannya La Nina enggak gitu ya. Nah, maka ya harus direview ya kejadian-kejadian itu seperti apa, terutama dinamika atmosfernya. Ya, ini kondisi subsurface-nya saja ya. Jadi di sini ya 97 98 ya. Jadi selalu diikuti ya subsurface yang tadinya panas ya, selalu diikuti oleh dingin akhirnya ya muncul ya. Ini kan di posisi di Pasifik ini. Ya. Kemudian juga ini ya Nino 2015 ya diikuti Nina 2016 ya. Jadi lihat lidah di Pasifik ini ya yang tadinya merah ya lalu berubah menjadi biru naik seperti itu. Ini juga sama ya 98 PS 2015 2016 ya. Jadi ya umumnya sama gitu. Hanya yang membedakan pertama luas ya, luas lidahnya ini ya panjangnya. Ini kan beda ya antara 97 dengan 2015. Itu ya. Nah, kemudian begitu diikuti dengan La Ninanya ya kelihatan sekali 98 ini ya. Itu kan muncul sekali ya dingin di Pasifik ini ya, di bulan Juninya. Sementara di 2016 kan ya dingin ya tapi tidak sedingin tahun 98. Ya, seperti itu. Jadi ini kondisi surface-nya.
Kemudian ini kalau dibandingkan antara Indoenso ya di tahun-tahun La Nina 98, 2010 dan 2016. Ya. Jadi ini 98 PS 2016 ya. Jadi memang nanti ada ya, ada apa di mana 2016 itu sedikit ya lebih tinggi gitu ya dibanding dengan 97 ya, 97 98 ya. Nah, kemudian juga ketika 98 ya versus 2010 ya. Nah, seperti ini. Jadi memang yang bisa kita ambil ya pelajarannya dalam hal ini masing-masing kondisinya La Nina ya 98, 2010, 2016. Tapi bahwa anomali SST-nya itu ya tetap berbeda-beda ya. Meskipun dalam rentangnya tetap masuk dalam strong misalnya ya atau moderate. Ya. Kenapa? Karena nanti ketika kita melakukan penelitian terhadap pengaruhnya terhadap hujan maupun musim, ya ini kan nggak selalu sama. Ya, walaupun ini sama-sama La Nina, ya misalnya oke lah terhadap awal musim hujan, mungkin di 98 benar-benar maju awal musim hujan itu ya sekian harian, jadi 2010 juga maju, tapi kan mungkin tidak sepanjang di 98 ya, begitu juga 2016 ya. Nah itu tentu berkaitan dengan nilai ya, nilai parameter ONI-nya itu ya, indeks anomali SST-nya. Itu. Kan kalau penelitian ya gunanya itu ya, mendetilkan, jadi tidak selalu general gitu ya, mengambil kesimpulan umum ya. Tahun La Nina akan memajukan awal musim hujan atau justru tidak ada musim kemarau sama sekali. Nah, itu kan statement umum. Apalagi kalau mau lihat daerahnya kan, di mana gitu kan, apa di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan. Nah itu pasti beda-beda. Ya. Nah perbedaan-perbedaan itu pasti berkorelasi juga dengan nilai indeksnya ini, ya, anomalinya. Ya intinya seperti itu. Ya. Kemudian ini apa gambaran ya SST anomali ya pada saat 2015 ya. Puncaknya itu kan ada di bulan November ya. Ya jadi ini November ya, 2015 ya, kelihatan sekali ini ya, lidahnya ini Pasifik. Ini adalah puncak daripada El Nino ya, El Nino 2015. Oke, ya kemudian berangsur-angsur kan, ya, berangsur-angsur masuk ya akhir tahun lalu masuk ke awal tahun berikutnya 2016 ya. 2016 ya ini kan sudah berubah ya yang tadi merah jadi biru ya. Jadi kelihatan ya secara apa spasialnya gitu gradasinya perubahan itu. Oke ya jadi pada posisi 2016 ya setelah Nino 2015 masuk ke 2016 di bulan Juni ya. Nah seperti ini ya. Nah, ini 9798 versus 2015-16 ya. Jadi 2015-16 yang warna merah ini. Nah 9798 seperti ini. Nah, kita kan tadi seperti saya katakan ya kita kan akan belajar ya. Belajar analogi gitu. Oh 97 diikuti 98 ya Nino diikuti Nina. Nah, pas kita di posisi 2015 kan jelas Nino ya. Nah, ini rupanya merah ya. Bahkan indeksnya lebih tinggi daripada 97. Nah, kita kan posisi berhenti di bulan Juni ya di menjelang lah ya menjelang mau masuk musim kemarau. Nah, di sini kan jadi pertanyaan apakah 2016 itu dia akan seperti 98 ini anomalinya ya turun seperti ini.
Jadi itu ya, di posisi Juni sudah negatif min 0,19. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah dia akan mengikuti pola 9798? Ya, seperti itu. Lalu ya kita pasti ambil informasi-informasi dari institusi internasional ya, yang menyatakan ya ini mulai dari MGG ya, JJA lah katakanlah, JJA di 2016 ya. Nah, ini kan berbagai prediksi dari institusi internasional memang semuanya mengindikasikan La Nina ya, di bawah -1 malah ya, beberapa ini cukup moderate ya, bahkan ada satu model ini strong ya, seperti itu. Peluang ENSO-nya, kemudian dilihat juga ya suhu di Pasifik Ekuator seperti apa. Nah, jadi berdasarkan analogi 9798, lalu melihat prediksi dari institusi internasional, menambah keyakinan kita, 2016 memang akan kondisinya La Nina. Ya, mulai Juli, Agustus, September. Nah, ini kalau dilihat dari streamline ya, monsunnya. Ya, monsunnya seperti itu. Ya, adakah di 2016 ini ya, ini kan dikatakan pasokan uap air dari Asia akan berkurang. Ya. Kemudian monsun Australia menguat sampai pertengahan Juli, peluang pembentukan awan sekitar Jawa, ya, Bali dan Nusa Tenggara. Ya, analisis dari monsun. Nah, kemudian kan tadi kita nggak hanya melulu melihat di Pasifik, di mana di Samudra Indonesia ya, yang kita kenal dengan Yodi ya, dipol. Nah, dipolnya juga ya, ini 2016 ya, posisi masih di bulan Mei itu masih netral. Nah, kita kan mau buat prediksi 2016 ya. Nah, dari berbagai model ya, ini juga menyatakan memang dia akan negatif. Ya. Jadi tadi udah dua kan yang kita kantongi ya. Jadi 2016 itu dari ASSD di Pasifik dia akan positif ya, moderate sampai strong. Kemudian dari IOD-nya akan negatif kan. Kalau IOD nggak ada ya dibagi-bagi strong, weak, moderate gitu, pokoknya dia negatif. Itu ya. Nah, negatif, apa sih arti negatif? Ya, lihatnya di gambarnya. Kalau negatif kan seperti gini nih. Ya, jadi ada peluang hujan di wilayah kita, ya, terutama Indonesia bagian barat. Ya, kalau positif ya memang kering ya. Oh, berarti 2016 itu ada pasokan air dari Pasifik ya, karena La Nina, dan pasokan dari Samudra Hindia karena iodenya negatif. Oke, ya, ini kan cuma apa sih? Kenapa gitu ya? Kalau inilah yang dikatakan dengan dinamika atmosfer ya, interaksi antara laut dan atmosfer ya, sehingga kalian mengenalkan dengan siklus Hadley itu ya. Hadley itu ya, dia bisa bergerak menjauh wilayah kita Indonesia ya, bisa juga mendekati. Ya. Kan di siklus Hadley yang penting arus udaranya gitu ya, arus udara ke atas dan ke bawah. Biasanya kalau di kondisi El Nino itu kan arus udaranya turun ya di Indonesia itu, yang akan menjadi kering. Kalau arus udara ke bawah kan ya nggak akan ada pertumbuhan awan. Ya, sebaliknya kalau La Nina ya, siklus Hadley-nya yang kering di Pasifik ya, masuk ke Indonesia dia naik ya, sehingga berpeluang pertumbuhan awan. Nah, ini tren curah hujan ya pada saat kondisi La Nina ya, dan iode. Jadi selama 30 tahun ya, 81-2010 saat La Nina ya, dan
dipol terjadi, curah hujan meningkat, ya, terutama di bulan mulai pertengahan tahun, ya, Juni sampai dengan akhir tahun Oktober. Kita lihat nih, ya. Jadi masuk di bulan Juni, ya, JJA ini, ya, kelihatan udah hijau semua nih, ya, sampai ke Papua Barat, ya, JAS, ya, masih bertahan, ya, Papua masih coklat saja. Nah, selanjutnya menjelang akhir tahun, ya, Papua pun sudah jadi hijau. Nah, ini kombinasi ketika ada La Nina, ya, dibarengi dengan diode, ya, diode negatif selama 30 tahun, kondisinya seperti ini. Ini juga bisa dijadikan referensi, gitu ya. Jadikan referensi, kan kalian tuh paling sulit kalau mencari referensi, ya, gimana sih kaitannya La Nina dengan diode terhadap hujan, ya, ya seperti ini, ya, Juni sampai dengan Oktober curah hujan memang meningkat, ya, selama 30 tahun. BJA sampai OND ini. Nah, periode musim kemarau pada tahun La Nina. Nah, ya, ini kita kan ambil puncaknya saja kan, musim kemarau, oke, JJA, ya, JJA. Pada kondisi La Nina, ya, hebat sekali, ya, di JJA ini, ya, ini secara persentil, ya, curah hujan itu kan lebih daripada, ya, antara 100 sampai 150%, ya, rata-ratanya, gitu. Nah, ini pada kondisi 98, ya, negatif 0,7. 2010, ya, sama-sama dikatakan lemah La Ninanya, ya, dan anomalinya negatif 0,8. Nah, tapi pengaruh terhadap curah hujannya, ya, memang hampir sama, ya, merata juga, ya, di seluruh Indonesia, ya, kecuali bagian Papua ini. Oke, ya, kemudian pada periode musim kemarau di tahun La Nina, ya, di tahun La Nina panjang musim kemarau 2 sampai 6 dasarian, ya. Nah, ini di kemarau 2010-nya, ya, walaupun orang mengatakan 2010 nggak ada kemarau, gitu ya, adapun kemaraunya basah, gitu ya, kemarau basah, ya. Nah, ternyata memang cuma 1 sampai 2 bulan saja, ya, kemaraunya ini. Ya, kemudian di 98 sebenarnya lebih panjang, ya, 6 sampai 9 dasarian, ya, atau 2 sampai 3 bulan. Jadi kan kelihatan, ya, sama-sama tahun La Nina, dampaknya terhadap panjang musim kemarau. Lumayan, ya, ya, kelihatannya. Apalagi kalau kita lihat Kalimantan, ya, kan signifikan juga itu, ya. Ya, kalau Jawa oke lah, ya, dominasinya hijau sampai kuning, ya. Tapi Sumatera juga kan di 98 ini bervariasi dibanding pada saat Nina 2010. Kemudian ini juga hari tanpa hujan, ya. Hari tanpa hujan pada tahun-tahun La Nina, ya, ini 98, 2010 dan terakhir 2016. Hari tanpa hujan periode Maret sampai Juni, ya, jadi di awal-awal mau masuk musim kemarau, ya, seperti itu, ya. Jadi kita kan fokusnya ATH, ya, yang lebih panjang, gitu ya. Ya, memang nggak ada, ya, yang sampai warna coklat, gitu ya. Umumnya dia kan very soft, gitu ya, hijau, gitu, ATH-nya. Lalu ini dampak terhadap sifat hujan, ya, terhadap sifat hujan di JAS 98 dan JAS 2010. Jadi sama-sama dominasi hijau, ya, hijau berarti kan atas normal, gitu ya, atas normal. Tapi kan tetap saja, ya, 2010 ini Sumatera Utara dan Aceh, ya, ini kan agak lebih coklat, ya, dibanding dengan 98, ya, ini masih banyak dominasi kuning.
normal ya. Kan menarik nih. Ya, siapa yang bisa membantah ini? Masa sih JAS ya Juli Agustus September di tahun Latina 2010 Sumatera Utara dan Aceh bawah normal. Itu buktinya. Ini kan kita pakai data bicara. Ya. Kalau di Jawa ya, NTB Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, ya memang di atas normal, ya, dominasi hijau. Tapi lihat di 98 juga ya sebagian Kalteng dan Kaltara dan Kaltim juga normal-normal aja. Jadi lagi-lagi pelajaran ini kan untuk tidak mengeneralisasi ya kondisi pengaruh 1 tahun ya La Nina ya ternyata memang beda-beda. Oke. Ya, nah ini adalah data historis ya. Jadi historis anomali SST ya dari tahun 50 sampai 2016 ya. Nah, ini nanti ya, ini menarik ya. Nanti kita lanjutkan setelah saya apel. Jadi begini, di sini menariknya kalau kejadian tahun La Nina ya itu bisa terjadi beberapa tahun berturut-turut. El Nino nggak pernah seperti itu. Ya, El Nino nggak pernah seperti itu. Jadi ini menarik juga ya. Makanya juga saya katakan kalau kondisi La Nina ya efek ya dampak itu La Nina di Indonesia itu sebenarnya ya normal ya karena memang wilayah Indonesia itu ya karena memang ada banyak perairannya ya banyak menerima matahari peluang hujan itu banyak gitu jadi hujan tinggi itu normal gitu ya kan La Nina konotasinya hujan tinggi gitu ya nah, makanya dia bisa sampai juga beberapa tahun kita lihat nanti tuh yang warna warna biru biru. Iya, nah mungkin saya mau berhenti dulu nih ya, mau gabung dulu nih sama teman-teman. Ya, sampai sekitar 10 lah ya. Kita akan lanjut lagi ya. Jadi saya akan stop dulu ya, share-nya. Ya. Nah, dan memang saya harus lab dulu ya, karena cuma satu ini laptop
Oke, baik ya. Kita bergabung kembali. Jadi akan saya lanjutkan paparan mengenai varietas iklim ya. Oke, sudah muncul ya. Sudah, Pak. Siap, sudah Pak. Ya. Jadi kita lanjut saja. Ya. Nah, ini adalah histori ya. Jadi nilai indikator daripada ENSO ya, tentunya anomali SST di wilayah NINO 34 mulai tahun 1950 ya, sampai pembahasan kita kan sampai 2016. Nah, di sini yang menarik kita lihat ya. Nah, ini adalah kejadian tahun-tahun El Nino ya. Jadi yang warna merah itu menandakan anomali yang positif ya, mulai di atas 0,5 ya, karena kalau plus minus 0,5 kan masih netral ya. Di tahun 51 52 ya. 51 52 ya. Kemudian tahun 57 58 ya. Lalu tahun 63 ya, 63 cuma dia tidak berlanjut. Ya, tidak berlanjut. Lalu 65 ya, mulai dari Mei Juni Juli sampai akhir tahun ya, 76 77. Makanya dikatakan pada periode 1970 ke bawah ya, dan 80 ke bawah, itu ada yang mengatakan ya semacam kayak bukan periode ulang sih ya, kejadian Nino itu kan bisa 2 tahun ya, 2 tahun sekali ya, 2 sampai 5 gitu. Nah, kemudian di
di tahun berikutnya ya. Itu 8283 ya, 8687, 9192, 94. Nah, ini ya 9798 ya. Kemudian 2002 2003 ini yang weak ya, lemah. Kemudian 2009 2010 juga ada ya, tapi dia weak saja gitu, yang diikuti dengan La Nina kan 2010 ya, sampai diikuti dengan nyambung ke 2011 ya. Nah, dan terakhir kan kondisi 2015 ya, mulai positif itu di bulan MAM ya. Terus ya sampai nyebrang ke 2016 ya, MAM tahun berikutnya. Nah, selanjutnya 2016 ini diikuti oleh anomali yang negatif. Jadi di sini nampak ya untuk kejadian tahun-tahun La Nina ya, itu bisa secara berturut-turut itu ya, kayak ini ya 54 55 56 ya, kemudian 99 2000 2001. Nah, tapi kalau tahun Nino tidak ya, setahun dia ya, setahun. Cuma memang kan biasa itu pasti menyeberang ya, selalu menyeberang tahun berikutnya ya. Tapi dia ya paling ya sekitar 12 sampai 15 bulan. Beda dengan La Nina, bisa terjadi benar-benar 2 tahun berturut-turut atau 3 tahun berturut-turut. Oke. Ya. Nah, di sini ada keterangan kan. Jadi di bawah 1980 itu ada yang mengatakan 5 sampai 7 tahun sekali terjadi. Dan kemudian di saat ini ya, sampai dengan 81 itu lebih pendek lagi, 2 sampai 3 tahun. Makanya banyak yang mengatakan semakin sulit kita memprediksi ENSO ya, baik EN maupun LN ya, Nino maupun Nina, di periode terakhir ini. Ya. Karena lebih bisa pendek gitu kejadiannya, ya. Pengulangannya seperti itu. Betul kita lihat ini kan ya, nilai-nilainya ini dibanding dengan yang 50, 80. Oke. Nah, itu sedikit ya kita overview bagaimana kejadian La Nina 2098, 2010 dan 2016 yang selalu diawali oleh tahun El Nino. Nah, sekarang coba kita monitoring ENSO di 2015, ya, tahun Nino ini, ya, 2015. Jadi kita lihat ya, ini indeks Nino ya, yang di atas dan bawahnya adalah berdasarkan SOI ya, ini berdasarkan ASST. Jadi memang dari kondisi 2014 menuju ke 2015 ya, selalu nilai anomali SST itu menunjukkan tren ya, pemanasan ya, peningkatan pemanasan. Nah, tentu kebalikannya SOI ya, ya, kalau SOI kan kalau negatif itu indikasi daripada El Nino. Ya, seperti itu. Kemudian, nah di sini kita lihat ya, di sini ada dikatakan rate El Nino sama onset and event. Ya. Jadi di saat periode sampai dengan akhir 2000, pertengahan 2014 ya, Juli ini, ya ini adalah tidak terus meningkat ya, jadi dia jeda gitu ya, jadi kembali lagi ke netral ya, walaupun ini sedikit ya, sudah menyinggung di atas 0,5 tapi dia netral lagi. Nah, onset mulai dari akhir tahun ya, akhir tahun 2014 ya, meskipun di awal 2015 ya juga ya kisarannya ya masih ada sekitar netral ya, tapi di pertengahan dia terus
meningkat. Ya, ini yang menyebabkan El Nino di tahun 2015. Ya. Menariknya ini ya, saya selalu coba buat kajian gitu ya. Kenapa kok beda-beda gitu ya pengaruh tahun-tahun Nino misalnya terhadap konsep musim kemarau, ya, terhadap awal musim kemarau, ya. Itu beda-beda, misalnya 2015 dengan 97 dengan 2004 ya sama-sama Nino, ya. Bahkan ada tahun Nino konsep musim kemarau itu normal-normal saja, artinya sama dengan rata-rata, ya, tidak menjadikan maju. Nah, ternyata dia pengaruh nilai ini, ya, kapan dia mulai onset, ya, muncul di atas positif 0,5. Ini selalu beda-beda di setiap yang dikatakan kejadian tahun Nino. Nah, itu ternyata berpengaruh terhadap terjadinya awal musim kemarau di tahun yang bersangkutan. Oke. Nah, seperti ini ya bandingannya. 97 kan sudah terjadi ya waktu kita posisi di 2015. Nah, 97 ya kondisinya seperti ini. Iya, ini jadi sama-sama kurvanya dari Januari, dari awal tahun. Ya. Waktu 97, katakanlah dari awal tahun sampai mana ini ya, ini April ya, sampai Mei lah ya. Ini kan masih netral ya, plus minus 0,5. Ya, sementara kalau kita lihat 2015 yang merah ini, ya, dari mulai katakanlah Maret ya mungkin ya, Maret ini kan sudah di atas 0,5 ya, jadi sudah memang anomalinya positif ya di atas 0,5. Nah, ya meskipun di bulan-bulan lainnya ya Juli sampai dengan awal tahun berikutnya ya berarti 97 ke 98 ya. Nah, 2015 ini hampir sama ya nilainya ya. Nah, tapi kalau mau dihitung dari awal tahun sebetulnya 2015 itu anomali SST lebih tinggi ya, lebih panas dibanding dengan 97. Nah, yang saya katakan tadi ini juga berpengaruh ya terhadap awal musim kemarau yang akan terjadi di 97 maupun di 2015. Nah, posisi sampai dengan Februari, ya monitoring kita kan 2015 sampai di sini, ya sementara historis 97 jadi seperti ini, ya sampai pertengahan tahun 98 ya pertengahan lah ya bulan apa ini ya Mei itu. Nah dia sudah meluruh kan. Ya meluruh ke netral ya ini di sekitar Maret April langsung berbalik masuk ke bulan berikutnya ya berada di negatif 0,5 ya inilah yang mengindikasikan terjadi La Nina ya di 98. Nah, pertanyaannya kan waktu itu ya apakah 2015 ini akan mengikuti kurva seperti 1998. Nah, inilah ya yang nanti berkaitan dengan teori analogi ya. Nanti kita ada itu ya di pertemuan tersendiri teori analogi. Seperti itu. Ya. Dan itu kan mengacu kepada historis kejadian memang Nino ya selalu diikuti Nina ya tentu ini kan apa istilahnya membuat kita lebih lebih yakin gitu ya bahwa oke 2016 mungkin akan seperti 98 ya karena melihat dari analogi seperti sebelumnya ya seperti itu. Oke, kemudian kalau secara spasial ya bandingan antara 97 dan 2015 ya seperti ini. Sebetulnya ya tadi kan terlihat ya dari kurva data itu dari mulai awal tahun saja di 2015 itu sudah banyak positif nih kan yang merah itu
Sementara kan 97 ya. 97 ini mana nih Mei ya, ini Mei, April ya, Maret, Februari ya. Dia masih netral dan biru, bahkan negatif. Ya, bandingkan ya, ini beda tuh. Nah ini ya yang menyebabkan. Nah nanti bisa dilihat ya kalau kita mau bikin penelitian pengaruh Nino 97 dengan 2015 terhadap katakanlah awal musim kemarau di wilayah zona musim di Indonesia, ya itu pasti nggak sama. Ya. Nah nanti di ketidaksamaan itu, ya salah satunya ini, ya munculnya anomali positif juga berbeda antara 2015 dengan 1997. Ya, walaupun kan kalau orang awam nggak ngerti ya, pokoknya 97 dan 2015 itu strong, ada El Nino. Ya, seperti itu. Nah, tapi ketika mau ngomong impact, dampak, nah itu pasti beda-beda, ya, baik terhadap hujan maupun awal musim. Nah, salah satunya ini penyebabnya, ya beda sekali nih, ya. Ini masih aman biru ya, di sini sudah merah. Ini secara spasial, ya, secara spasial dari Januari sampai Juni 97 dan 2015. Nah, terus kan berlanjut Juli, Agustus, September sampai akhir tahun 97. Ya. Nah, 2015 seperti ini. Ya. Nah, kira-kira yang membedakannya kalau saya melihat katakanlah sampai dengan September ya di 97 dan ini September di 2015 ya. Intensitas ya. Tadi 97 mulainya anomali positif lebih lambat dibanding dengan 2015, oke. Tapi intensitas nilai positifnya 97 itu lebih tinggi. Ya, coba saja ya, ini kan warnanya ya di bulan September ya sudah demikian. Ini kalau mungkin mana ya ini ya ada apa regionnya itu ya. Ini menandakan ya kalau lihat aja di sini ya 0 ya. Ini kan bisa mencapai 2 ya. Sementara mungkin di sini ya paling tinggi baru sampai 1 gitu. Ya. Nah, jadi di samping awal munculnya anomali positif juga kekuatannya. Inilah yang akan berpengaruh terhadap variabilitas hujan maupun musim. Walaupun dikatakan dua-dua adalah Nino strong. Ya. Oke, nah selanjutnya ini 98 PS 2016. Nah, data kita kan 2016 baru sampai awal tahun ya, seperti begini. Nah, historis kita 98 kan sudah punya ya, awal tahun terus sampai pertengahan tahun. Ya. Ya, jadi dia masih bertahan ya, begitu masuk ke Juni ya langsung ya lidah merah ini kan langsung berubah jadi lidah biru. Nah, pertanyaannya ketika tim sedang menyusun misalnya perakiraan musim kemarau 2016, nah apakah analoginya akan seperti 98 ini? Ya, nah, jadi itu ya. Pak Nur menjawab itu, ya tentu memang ada kan prediksi-prediksi spasial anomali SSC di Pasifik ya, yang kita peroleh ya dari institusi internasional ya dari NOAA gitu ya, dari BWM itu ada ya. Ya tentu ya kami itu ya tim perakiraan ya akan mempertimbangkan itu gimana prediksi spasialnya ya, apakah memang akan seperti 98 gitu. Karena kita ini baru di awal 2016 ya, ke depan seperti apa. Nah ini apa cuma apa subservice-nya saja ya, subservice-nya di akhir 2014 mau memasuki 2015 ya. Ya tadi ya, udah kelihatan kan ya, ke permukaannya udah merah. Ya makanya sejak awal tahun 2015 itu
sudah positif ya anomalinya gitu ya. Nah, dibanding dengan ini kan masih netral saja ya, normal. Ini ya memang beda ya, jadi memang sama-sama itu apa namanya muncul ya. Kalau ini tuh nilainya ya, nilai suhunya. Kalau ini anomalinya ya, kita lebih fokus melihat anomalinya. Jalan ya, ini Agustus ya, Agustus. Ya, tadi kan sebelumnya Maret ya, lalu ini Agustus ya, sudah seperti itu. 2015 dan mulai jalan ya, mulai dari 97 masuk. Nah, ini juga kan El Nino ya, jadi kondisi 97 Nino ya seperti itu. Ya yang tadi gambar sebelumnya kan kondisi 2015. Iya, jadi ya kalau dibandingkan gitu 97 dengan 2015, nah seperti ini ya. Subsurface-nya ya, subsurface temperaturnya. Memang ya sama-sama ya, sama-sama ya kedua tahun ini di pertengahan tahunnya memang ini sudah muncul ya. Tapi kan juga kelihatan ya, ini kan warna gelap ini kan menyatakan intensitasnya ya, intensitasnya ya dan luasannya gitu ya. Nah, kalau ini kan 97 ya seperti ini ya, sementara 2015 luasannya lebih sempit gitu dibanding dengan 97. Nah, lalu tentu pertimbangan kita juga selalu ya gimana nih angin pasat timurannya. Ya. Angin pasat timurannya pada posisi 2015. Ya. Nah, ini kan stream rate-nya diplot seperti ini. Ya. Nah, jadi ini menunjukkan ya dari bulan Juni sampai dengan Juli ya ini sudah terlihat sekali ya pasat timurannya tuh semakin kuat ya. Jadi arus udara tuh akan bergerak ke timur ya sehingga meninggalkan Indonesia lah katakan ya itu ya di 2015 ini dan Agustus ya seperti ini ya kemudian September gerakannya seperti itu. Nah, jadi kira-kira pada saat posisi kita waktu itu tahun 2015, ya, 2015 kita kan akan menyusun, ya, akan menyusun kondisi di 2016 ya. Nah, 2015 kan sudah dimonitoring ya, kondisinya demikian. Ya, lalu dibandingkan dengan 97. Ya, nah, kondisi seperti itu. Nah, waktu itu kan forum membahas ya apakah akan terjadi Nino diikuti Nina seperti 97 diikuti 98 ya, berlaku di 2015 diikuti 2016. Kan itu pembahasan forum itu seperti itu. Nah, maka dengan berbagai analogi dinamika atmosfer ini, ya memang waktu itu diambil kesimpulan kan di dalam forum itu, ya bahwa memang 2015 akan diikuti tahun basah di 2016-nya. Oke ya, jadi kira-kira ini ya kita belajar sedikit mereview ya, mereview kejadian tahun-tahun El Nino ya kita ambil tadi
sampel 2098, 2010, 2016 ya. Dan coba kita monitor ya, kondisi Nino 2015 ya. Nah, itu manfaatnya ya, apakah ke tahun berikutnya itu akan mengikuti pola-pola di historis Nino Nina di tahun sebelumnya. Oke, baik ya. Jadi ini kita masih ada waktu ini untuk diskusi ya, sekitar 10 menit. Silakan. Kalau mau ada yang didiskusikan. Izin Pak. Ya. Izin Pak, izin bertanya Pak, untuk kejadian El Nino ataupun El Nino itu apakah ada yang berulang gitu Pak, yang memiliki pola yang sama di beberapa tahun gitu Pak? Izin Pak. Terima kasih Pak. Ya. Jadi begini ya, kalau ada pertanyaan, ya ini saya stop dulu share-nya. Itu pasti ya, pertanyaan itu selalu muncul seperti itu. Ya. Apalagi kawan-kawan kita di kementerian lain ya, kementerian lain seperti PU, itu sering tanya, Pak, apakah tahun El Nino La Nina itu berlaku periode ulang ya, seperti kan kalau mereka ada apa namanya, banjir bandang ya, periode banjir bandang, periode ulang banjir bandang ya, begitu. Nah, kalau itu kan dasarnya pasti banjir itu dari curah hujan ya. Nah, kalau teori menghitung intensitas curah hujan maksimum ya untuk periode ulang, return periodnya itu memang ada ya, sehingga kawan-kawan di pengairan itu bisa menduga ya ini akan ada periode ulang 2 tahunan, ya 5 tahunan, 10 tahunan, seperti itu. Nah, kalau masalah ENSO, ya El Nino maupun La Nina, itu nggak pernah ya kami itu merekomendasikan menghitung return period. Ya. Return period, ya oke, dari kan ada indikatornya ya. Indikatornya kan bisa dua, bisa anomali SST ya di wilayah ENSO, bisa juga tadi kan SOI ya, dan tekanan tahi di Darwin. Nah, tapi kita nggak pernah menghitung return period ya, periode ulang kejadian misalnya anomali SST di 34 itu untuk yang lebih dari positif 0,5 ya. Itu nggak pernah ya, nggak pernah teori itu kita gunakan ya. Karena memang apa ya, beda ya, kalau ini dinamika atmosfer ya. Sementara kalau hujan itu kan end product, akhir dari satu kejadian ya, sehingga memang boleh ya, boleh dihitung, oh ini ada berulangnya ya, apalagi nanti dari historis curah hujan kan memang ada kejadian hujan-hujan maksimum ya, sehingga dengan berbagai metode misalnya E-way gitu ya, kita bisa mencari ya untuk di atas sekian mili, di atas sekian mili ya akan terjadi periode ulang ya 2 tahun atau 5 tahun dan seterusnya. Tapi untuk anomali SST maupun apa namanya SOI ya, SOI itu nggak bisa ya dilakukan seperti itu. Makanya untuk menandingi ya, bukan menandingi ya, mencari gitu metode ya, karena return period tidak bisa diberlakukan periode ulang, muncullah teori analogi ya, analogi. Jadi kita lihat histori, analogi itu banyak ya, nanti dilihat kondisi dinamika atmosfer di Pasifik kayak apa ya, di Indonesia kayak apa, di Samudra India kayak apa ya. Nah, lalu dicari keserupaan tahun yang punya kemiripan ya, kemiripan, kalau sama pasti nggak ada ya, kalau sama nggak ada. Nah, yang mirip-mirip itu, nah ketika itu ditemui ya, paling-paling kita hanya bisa mengatakan oh nanti misalnya 2022 ya, kemaraunya itu akan mirip dengan misalnya tahun berapa, berdasarkan
analogi kondisi dinamika atmosfer. Nah itu kan bukan periode ulang itu ya, bukan periode ulang. Jadi kalau misalnya dikatakan 2022 akan sama dengan 2000 ya, atau 2000 terlalu jauh ya, akan sama dengan tahun 2020. Bukan berarti itu ada pengulangan 2 tahun kan dari 2020 ke 2022. Ya, bukan ya. Itu adalah analogi bahwa kondisi dinamika atmosfer di akhir monitoring 2022 itu mirip dengan kondisi tahun 2020. Ya, maka kita bisa menjustifikasi, menyimpulkan, oh 2022 nanti akan menyerupai 2020. Ya, jadi di situ tuh letaknya ya. Kita bukan periode ulang. Ya, karena kalau melihat periode ulang juga tidak terjadi pengulangan. Ya, di bawah tahun 80 ya ke belakang. Tadi kan dikatakan ya itu antara 5 sampai 7 tahun. Nah, di akhir ini sampai ke 80 lebih rapat kan, bisa terjadi 2 sampai 3 tahun. Jadi sulit ya. Jadi sulit apa kalau kita mau hitung pakai periode ulang ya, apalagi kalau mau menjawab apakah terjadi pengulangan. Ya kalau membaca historis ya memang ada ya. Tapi kan pengulangan tadi gitu ya, nggak bisa ditentukan ya. Bisa 5 sampai 7 ya. Bisa ini di terakhir 2 sampai 3 gitu ya. Itu kan dari historis sekian puluh tahun. Ya, jadi bedanya seperti itu. Ya, pengulangan kejadian ENSO ya, baik Nina maupun Nino. Ya. Kami tim itu biasanya tidak pernah ya menghitung menggunakan Newton period, tapi menggunakan analogi. Oke, terjawab nggak? Siap Pak, terjawab Pak. Terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lainnya. Ya. Nah, kalau saya misalnya diundang gitu ya, diundang di forum peraturan hujan ataupun musim ya, ya karena memang saya kan sudah rutin gitu ya, saya sudah bisa menangkapkan pola gitu ya, pola pembahasan di pertemuan itu ya. Nah, selalu kawan-kawan kita dari pusat pasti ya menyajikan perkembangan monitoring analisis dinamika atmosfer ya, baik itu muka laut, ya monsun, bisa sampai menyentuh NGO segala macam. Ya itu sudah saya tangkap. Artinya begini, dan yang disampaikan itu sumbernya sama ya. Jadi bisa nanti dari kedeputian meteorologi, klimatologi atau yang lainnya ya sama. Karena memang inputnya, sumbernya ya sama ya. Dari prediksi-prediksi institusi internasional, ya kan pasti sama, nggak mungkin dong ya beda. Apalagi kalau nanti kita mengundang KL dari luar kan, dari LAPAN, dari PT ya, itu saya udah bisa terkait itu sama ya, sama. Nah makanya saya selalu membawakan bahan yang lain ya, saya selalu membawakan bahan setelah dinamika atmosfer seperti itu ya, ini di bawah itu seperti apa, musim itu seperti apa ya, tentu di wilayah zona musim ya. Dan seperti kita ketahui, zone kita itu 342 dari Sabang sampai Merauke. Nggak bisa disamakan. Ya, dampak kondisi dinamika atmosfer seperti itu di Nusa Tenggara disamakan dengan misalnya di Lampung, Sumatera Selatan. Nggak seperti itu. Nah, maka kalau saya selalu, ya sudah, saya lihat datanya kan, data hujannya, hujan dasariannya, ya, lalu lihat dievaluasi musimnya tahun-tahun itu. Nah, seperti itu. Ya, jadi di situ kan ada apa namanya ya, ada sedikit kelainan gitu ya, ada sedikit kelainan. Jadi kalau di kesimpulan
dinamika atmosfer itu kan umum global ya, global paling sampai ke regional aja. Tapi ke wilayah in situ, yang mau nggak mau ngeliat data. Mungkin memang disinilah beratnya ya. Ketika kita masuk ke data, waduh itu tuh berat loh ya. Jadi saya kalau diundang menyiapkan itu tuh bisa 2 minggu saya mengerjakan di rumah. Ya. Karena saya langsung lihat data ya, bahwa kondisi ini memang apa analoginya ya setelah di cluster segala macam, oh mirip seperti itu. Ya udah saya lihat ya, mirip tahun X itu kayak apa sih di bawah, kayak apa hujan, kayak apa musim. Itu kan saya bongkar datanya. Dia 342 jam karena saya yakin nggak sama ya antara di tadi di Nusa Tenggara masa akan saya samakan dengan di Lampung Sumatera Selatan ya nggak sama Kalimantan itu kan beda-beda. Nah sebenarnya ini juga sih sebetulnya ya yang memang ditunggu-tunggu tuh selalu ya. Jadi bahan dari STMKG itu saya selalu membawakan langsung kaitannya dengan curah hujan maupun musim ya dari dinamika itu. Nah, sebetulnya itu kan porsi penelitian ya. Kalian tuh nanti tugasnya dinamika atmosfer seperti itu, bagaimana dampaknya terhadap curah hujan terhadap musim. Ya, itu menarik. Ya. Apalagi wilayah kita ini luas ya, Indonesia nggak akan sama juga gitu. Bisa terjadi dalam satu dinamika atmosfer yang sama ya, pasti kan sama itu ya berlaku. Ya, tapi dampaknya di Kalimantan dengan di Maluku beda. Dampaknya di Jawa Timur, Jawa saja lah di Jawa Timur dengan Jawa Barat beda. Kalau orang yang ilmu meteorologi itu kan seolah-olah disamakan ya, di atasnya demikian ya ke bawah seolah-olah kan dia akan jatuh sama gitu dampaknya. Ya, ternyata enggak. Setelah mau ke bawah berhadapan dengan topografi, dengan geografi ya di wilayah apa pengaruh lokal itu kan bermain di situ. Dan memang faktanya beda ya, tidak sama. Makanya saya katakan sebetulnya kalau bahan yang suka saya bawa tuh yaitu untuk konsumsi penelitian. Oke, ada lagi? Silakan. Kalau nggak ada, saya satu aja pertanyaan ya. Kadang-kadang kan senior-senior kalian ini yang sedang menyusun proposal ya, sedang menyusun skripsi. Kadang-kadang tuh suka bingung ya, Pak, kalau saya menganalisis, meneliti pengaruh, katakanlah El Nino gitu ya, pengaruh El Nino terhadap hujan ataupun musim, ini gimana nih? Tentukan El Nino-nya ya, tadi sudah saya singgung. Ya. Apakah mau sampel? Udah, kita ambil El Nino yang benar-benar strong saja. Ya. Apakah ya nggak bisa orang kepengen ngelihat karena Nino tuh ada weak, ada moderate, ada strong, pasti beda-beda. Ya sudah dikaji tiga-tiganya. Pengaruh pada weak bagaimana, saat moderate gimana, saat strong gimana. Ya. Tapi nggak bisa dirata-ratakan. Ya, tahun weak, moderate, strong, ya karena itu apa judulnya El Nino, jangan, nggak boleh gitu. Ya. Kalau mau dirata-ratakan, oke lah. Kami bicara Nino week, ya sudah, tahun-tahun Nino week, tadi kan ada daftarnya. Itu. Ya. Meskipun di dalamnya ya sama-sama week, sama-sama lemah, tergantung nanti kejadian tadi, awal mulanya positif dan intensitasnya. Ya. Kan ya namanya apa atmosfer dinamika ya selalu ya namanya dinamika selalu dinamis gitu pasti beda-beda tapi oke lah itu pendekatan ya seperti itu apakah ya sudah mau mengambil sampel saja kadang-kadang tuh memang bingung ya sebetulnya oke di tahun moderate ambil beberapa tahun di rata-rata kita kalau sudah bicara rata-rata ya kita klimatologi ya bicara rata-rata itu kan pasti keluar satu nilai ya nilai yang muncul jadi satu ini tentu ada biasnya ya terhadap tahun-tahun yang dirata-ratakan itu.
Jadi tetap ada mengandung bias, ya, bias di situ. Tapi apapun, lah itulah statistiknya seperti itu. Nggak perlu didebat lagi. Ya, saya ambil rata-rata. Ya, terserah bahwa di dalamnya pastilah ada positif negatif terhadap nilai rata-rata itu. Jadi itu kan kesepakatan. Ya. Makanya ada juga dosen yang udah strict aja, ambil contoh yang strong, ya untuk ninonya, demikian juga strong untuk ninanya. Gimana dampaknya di Indonesia gitu ya? Ada nggak yang terkena dampak? Ya. Jangan-jangan ini juga menarik ya, spasial itu ya dari Sumatera sampai Papua itu nggak bisa juga ya disamaratakan gitu. Ada loh daerah-daerah ada nino, ya dia tenang-tenang aja tuh, nggak terganggu hujannya, musimnya. Jadi itu lokalnya memang lebih kuat. Nah itu memang apa variabilitas ya seperti itu. Jadi, ini sekali lagi ya, apalagi kita ini belum mengaitkan dengan perubahan ya, dengan change itu. Wah, pusing kepala saya pecah gitu ya kalau bicara variabilitas saja kita demikian kompleks, rumitnya ya, dan bermacam ragam, berbeda-beda. Lalu gimana lagi kalau statement berubah, change? Berubah apanya gitu, bingung gitu ya. Berubah itu kan bisa jadi kecil, jadi besar ya, atau amat besar, amat kecil. Ya, kita ngitung variabilitas saja udah demikian kompleks seperti itu. Oke, ya. Silakan ada lagi. Nah, nanti memang di pertemuan-pertemuan berikutnya sudah ya kita akan langsung ya tadi ya menilai ya di tahun-tahun kejadian Enso itu gimana musim ya di wilayah kita. Tapi sekali lagi saya selalu pertanyaan pakai data ya. Jadi tidak opini, tidak ya apa ya, ya bukan opini juga lah, pendapat umum ya, kalau kemarau apa El Nino gitu ya, kemaraunya akan jadi kering, akan lebih panjang. Ya yuk kita buktikan dengan data ya, lebih kering, lebih panjang. Pertama pertanyaannya di mana itu dulu, di mana yang jadi kering dan panjang itu, terus ninonya itu kayak apa sih ya, apa weak, moderate, strong, karena beda-beda gitu dampaknya. Nah itu semua bisa kalian buktikan ya kalau kalian berani ya, berani mengolah data institut. Kalau statement-statement umum udah banyak lah di jurnal-jurnal itu, para peneliti udah banyak lah gitu ya. Bisa selama sekian kurun waktu sekian puluh tahun gitu, Nino ya benar menurunkan sekian persen, itu sudah banyak ya. Cuman kan kadang-kadang kita belum jelas ya kalau tidak melihat jurnalnya, dia pakai data tahun berapa, ya titiknya mana saja yang digunakan. Ya. Nah, sehingga kalau kita membaca jurnal itu seolah-olah itu seperti itu ya, ya padahal enggak juga. Ya, jadi itulah ya nanti apa manfaat kita, salah satunya mempelajari variabilitas iklim dan musim. Walaupun nanti prakteknya di Pak Ervan ya, saya sempat ketemu di kampus, akan ngobrol Pak Ervan ya, Pak Nur, nanti prakteknya gimana itu variabilitas iklim musim, apakah masih seperti dulu? Ya sebenarnya utamanya itu kalah, pokoknya bagaimana kombinasi ENSO, IOD, suhu muka laut Indonesia ya itu terhadap hujan dan musim. Kan variabilitas cuma itu aja kok. Nah, nanti kalau mau ditambah nanti ada nggak pengaruh apa namanya apa kalau apa namanya munculnya cuaca-cuaca ekstrim kan sulit ya dikaitkan dengan jangka panjang itu dengan musim. Minimal kalau mau ya gimana NGO-nya gitu. Kalau mau ditambahkan gitu. Tapi yang paling utama itu kondisi suhu muka laut di 3 tempat itu. Oke, baik. Kalau tidak ada, ya nanti cukup sampai sekian dulu.
Nah, kebetulan saya untuk yang dari semester 7 ya, kemarin sudah saya berikan itu ya, besar saya bahan dari mulai kontrak belajar sampai pertemuan ketiga kalau nggak salah ya. Itu sudah saya email ya ke grupnya teman-teman di klimatologi 6 itu. Silakan aja ya. Nanti kalau ada teman yang itu ya dimintakan juga lah bahannya. Ya Pak, kemarin udah diteruskan ke kami kok Pak dari klimatologi 6. Sudah juga ya. Oke, Sudah, baik kalau makasih. gitu. Terima kasih. Termasuk ini ya yang di klimatologi 7 data-data ya. Nanti data-data kita samakan saja ya menggunakannya untuk latihan apa tuh dengan di klimat 6. Karena kan kita mata kuliahnya variabilitas iklim musim. Jadi kita pasti mengolah tentang musim gitu. Musim datanya ya dari curah hujan. Curah hujannya apa? Skala waktunya ya dasarian. Nah itu ya itu. Tetap nanti base data kita untuk analisis ya untuk latihan data curah hujan dasarian. Skala wilayahnya apa? Ya jelas zona musim. Masalah Zoom itu udah diperbarui atau belum saya juga belum ada kabar gitu ya. Kita masih tetap pakai yang berapa ratus sekian Zoom ya, Zoom dan non Zoom sebetulnya ada juga saya kata. Ya. Oke, baik ya, jadi cukup pertemuan kita untuk hari ini. Saya ucapkan selamat siang dan salam sehat selalu. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.